So today, pagi hari ini, adakah sesuatu apapun yang mustahil sih untuk Tuhan? So I want you to check it out your fact. And then gali iman semuanya. Mungkin engkau nggak tertawa, tapi ditertawain. Mungkin yang tertawain, it can be your spouse, it can be your parent, it can be your anak, it might be your pastor even lah. Skeptis. But today, I hope it's not just another Sunday, lalu kita dengar khotbah, ya it's a good, temanya is nice. Am I different? Are you different? Something different, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Perubahan itu nggak gampang, tapi kita mau berubah. Nah, kita melihat bahwa kita telah belajar when God establish you. Waktu Tuhan men-set hidup Anda, Tuhan mengokohkan hidup kita ini bukan lewat keadaan yang aman, tetapi lewat janjinya yang teguh dalam Kejadian 15. And then last week Pastor Andi telah mengajar kita when God sees you. Waktu Allah melihat Anda. Tuhan yang melihat saat kerapuan daripada Anda dan saya. Menjumpai kita seringkali di padang gurun. Dan memanggil kita dengan tujuan ilahi yang mungkin beyond our own imaginations di dalam perjalanan kita. So hari ini kita akan membicarakan something different when God renames you. Jadi apa yang berbeda sih ketika Tuhan memberi kita identitas yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, kita hidup in the world of brands and label itu ya. Tadi saya bawa kaos tapi nggak ada. Anyway, we live in the world of brand and label ya. Yang seringkali kita melihat ini semuanya selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita melihat setiap orang berani membayar harga itu ya dalam kehidupan kita. Kalau kita shopping dan sebagainya, hari ini saya pakai baju yang sedikit berbeda. Lalu ada teman saya tanya, ini buatan mana? Buatan real Puma atau buatan China? Karena saya barusan pulang dari China itu ya. Saya nggak tahu dia tanya begitu, itu akan menolong saya atau akan men-challenge saya. Saya hampir saja menunjukkan, lihat dong brandnya di belakang ini gitu ya. Anyway, mau bagus apapun juga, China juga membuat semuanya. Kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia, sisanya dibuat dari Cina. Yang percaya katakan amin itu ya. Kalau kita melihat ini dua kaos yang sama sih, kaosnya sama. Ya, yang satu is very simple, itu ya, nggak ada apa-apanya, bahannya sama, itu ya. Yang satunya juga warnanya hitam, itu ya, bahannya mirip sama, dipakai sama, ada brandnya Palm Angel belakangnya dan sebagainya. Kalau Anda shopping, Anda mau beli yang mana? Berapa banyak yang akan beli di sebelah kiri, angkat tangan? Oke, enggak banyak. Berapa banyak yang beli sebelah kanan, angkat tangan? Berapa banyak enggak mau beli, maunya dikasih, angkat tangan? Gitu. Ini memang anak Tuhan maunya gratisan di mana-mana. Mentang-mentang di surga gratis, yang lainnya kamu harus bayar. Gitu ya. Ini harganya 200.000, sebelah kiri saya. Yang ini harganya ya 2 jutaan lah. Jadi Anda mau pakai yang mana? Pakainya sama, you know. Anda ngelihat ini semuanya, kalau ditaruh dalam tubuh kita juga sama, gak membuat perbedaan sama sekali, menutupi aura kita semuanya. Yang satu is very simple, yang satu ya ada brandnya, kolaborasinya cukup bagus. Nah seringkali kita dihadapkan yang demikian ini, ya kan? Yang berubah cuman ada namanya yang menentukan harga, ada namanya. Yang satu kelihatannya simple di dalam pada waktu kita shopping semuanya. Nah, teman-teman, ada orang yang rela berhutang hanya untuk membeli jam yang branded.
hanya untuk membeli tas yang branded, untuk membeli mobil. Amin, utang nggak utang begitu, mungkin dengan kredit card dan sebagainya. Why? Kenapa sih seringkali kita dihadapkan ini semuanya? Gak ada salahnya Anda beli ini tidak dosa, Anda beli ini juga nggak dosa. It doesn't matter. Everybody have a choice in life. Kita nggak perlu ngomong yang ini kurang pede, yang ini terlalu pede. That's sangat mudah sekali atau uneducated judgment. Gak ada salahnya, everybody dihadapkan ini. Orang rela beli gak sekedar barang sih, tapi perasaan untuk punya nilai. Perasaan untuk merasa something berbeda dan lain sebagainya. Nah, logo dan brand itu sudah pasti menaikkan harga. Kaosnya sama tapi begitu ditaruh brand harganya akan berbeda. Label menaikkan status Anda. Begitu Anda pakai ini, ini, perasaan status Anda akan berubah. It's nothing wrong with it. Dan Tuhan mengerti sejak awal. Maka itu something different when He renames you. Dia ingin label Anda tidak generic. Dia mau brand Anda kemana-mana, it's not just natural. Ada brand, ada rename yang Dia mau berikan kepada Anda dan saya. The world know, nama itu sangat berharga. Dunia menyadari kita semuanya, dunia menamai kita berdasarkan apa yang terjadi pada Anda dan saya sih. Baik itu kegagalan kita, baik itu kesuksesan kita, baik itu perasaan kehilangan kita, atau achievement kita semuanya. The world, dunia menamai Anda dan saya berdasarkan apa yang terjadi pada hidup saya. Oh, he is a successful man. He is a beautiful woman. Oh, this guy is divorced. Oh, this guy is a cheater. That's what the world name you. They might forget your real name, tapi dia tahu status Anda semuanya. Tapi pada hari ini kita ingin belajar bahwa Tuhan menamai kita berdasarkan apa yang Dia rencanakan melalui Anda dan saya. He named you by His plan. Rencana Dia kepada Anda. Nah, kalau kita melihat di dalam Hebrew culture sendiri, nama itu mempunyai identitas, mempunyai sebuah tujuan, mempunyai sebuah destiny. Bahkan nama itu mengandung sebuah perjanjian yang luar biasa. Kita nggak sembarangan ya, mau punya anak, kita nggak baru mikirnya setelah anak lalu mau kasih nama apa atau belakangan before the baby is born, kita udahlah searching name dan lain sebagainya. The Hebrew culture tahu itu semuanya. Orang-orang Jawa misalnya kalau kasih nama Sugeharto. Jadi anaknya dikasih Sugeharto supaya kelak dia banyak duitnya. Sugeharto. Ya kan supaya kaya. Ada yang namanya Sugeharto di sini? Enggak ada ya. Pantesan Anda pas-pasan terus. Haleluya. Ada yang teman-teman Batak namanya Parlindungan. Itu supaya menjadi tumpuan daripada keluarga. Parlindungan. Kalau yang generasi muda namanya Natalia. Jelas karena lahir pas bulan Natal, hari Natal. Natalia. Jadi kita menyadari ini semuanya. Nah, kita menyadari masalah terbesar sebagian daripada kita ini bukan masalah kurang uang seringkali. Tapi banyak dari antara kita mungkin hidup di bawah nama yang lama. Nama di mana kita pernah mengalami journey in life, baik itu sukses atau kegagalan kita semuanya. Kita masih hidup di old name, nama yang lama yang menghantui kita semuanya. Kita nggak mengerti apa destiny yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sudah mengikuti kelas come, grow, serve, lead, sudah melayani
tapi dihantui akan the journey, the mystery di dalam hidup kita semuanya. Baik itu gagal, baik itu slow, mungkin Anda pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan Anda, atau bisnis Anda, atau ministry Anda. Tapi today kita akan belajar when God renames you. When God renames you. Dari fact to faith, dari laughter menjadi life, dari failure menjadi future daripada kehidupan kita semuanya. Something different when God renames Anda dan saya from fact to faith. Bagaimana dari fakta kita diberikan nama untuk melihat akan masa depan kita lewat iman kita. Dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 5, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, I want to rename you." Aku ingin men-set a new name dalam hidupmu. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Anda perhatikan ayat yang pertama, dia umurnya 99 tahun. Belum punya anak, tapi di situ ada perjanjian yang luar biasa. Nah, we have to be honest bahwa iman itu tidak menolak fakta. Iman bukan membuat kita hidup dalam ilusi yang seolah-olah tidak melihat fakta ini semuanya. There's a fact. You can see with your own eyes. Abraham sudah tua. Saranya mandul. It's very obvious. Udah sangat jelas sekali. Nah, tapi apakah hidup itu berhenti di situ? Or you want to try sometime? Apakah kalau kita gagal sekali, terus kita tidak mencoba lagi? Kalau kita mengalami kesuksesan sekali, apakah akan sukses selama-lamanya? Kita menyadari bahwa faith did not deny fact. Abraham 99 tahun. Tubuhnya sudah pasti lemah. It's too late. Sexual drive-nya is disappear. Gak mungkin lagi. Tapi apakah berhenti di situ? So I want you to see your fact now. While I'm sharing the word, Anda ngeliat fakta gua apa? Apa yang terjadi? Look it. Jangan deny it. Jangan melakukan self-denial. But I want you to believe iman Anda itu nanti sanggup mengubah semuanya itu. Nah, fakta menjelaskan memang masa kini Anda dan saya. Tapi sebenarnya iman itu mendeklarasikan masa depan Anda. Fakta memang memberi informasi, tapi doa saya jangan sampai fakta itu memenjarakan hidup Anda dan saya. Sometimes fact bisa imprison hidup Anda sehingga Anda baca firman, Anda dilema, Anda enggak boost up faith daripada kehidupan Anda dan saya. That's why setiap minggu Anda melihat apa yang terjadi satu hari, satu pasal dari kehidupan teman-teman kita lewat tadi Matius 17, ataupun setiap itu Anda jalan,
every single day dalam hidup Anda semuanya. Kita menyadari bahwa iman tidak menolak fakta. Abram artinya bapa yang ditinggikan. Abraham artinya bapak banyak bangsa. Listen, faith sebenarnya is higher, is bigger than fact. Faith is bigger than fact. Faith is higher than fakta daripada kehidupan Anda dan saya. Abraham tua, cek benar. Sarah mandul, cek benar. Waktu terus berjalan, cek benar. Tapi Anda diperhadapkan sekarang dengan sebuah solusi yang luar biasa, we call it faith. Faith bukan angan-angan saja. Faith bukan imajinasi. Faith is the way you and me must live. The just shall live by. The just shall live by. Belum panas mesinnya, saya tahu. Belum panas karena kita dihidupkan dengan 24 jam fakta. Tapi Tuhan mau rename Anda dan saya. Pagi hari ini dimanapun Anda berada, di rumah maupun di Balai Sarbini, mau enggak Tuhan rename kehidupan Anda dan saya? Mau enggak namamu itu dari fact menuju faith in our journey? Nah, kita menyadari the challenge dalam kehidupan kita. Seringkali saya katakan facts memang describe keadaan kita, fact describe your present. Tapi faith itu declare future Anda. Itu jelas sekali. This journey, this shirt, gereja ini penuh dengan fakta dan juga penuh dengan iman. Saya nggak bisa bayangkan umur 19 tahun Tuhan suruh untuk pergi ke Amerika. Nggak ada dalam mimpi saya. Faktanya saya tidak punya warga negara Indonesia pada waktu itu. Itu faktanya. But faith mengatakan, God want me to go to America. Faktanya tidak punya paspor, tapi saya masih stateless pada masa itu. But lewat persekutuan doa, there's a word, ada firman Tuhan, you must go to America. 2 of you ke Amerika. Itu faktanya. Faktanya berbeda. Faktanya tidak mungkin kamu mendirikan gereja di antara mahasiswa yang come and go. Almost 99 para pendeta dari Indonesia yang ke Amerika pada waktu itu 1980 mengatakan Jimmy tidak mungkin siapa pendetanya untuk mengembalakan gereja dan lain sebagainya. Itu fakta. But faith mengatakan, Tuhan mengatakan, I will build my church, aku yang membangun gerejaku. Kamu taat saja walaupun kamu nggak punya resources. Anak-anak mahasiswa, orang-orang Indonesia yang belajar di Amerika, akhirnya dijamah Tuhan, kegerakan itu berjalan, faktanya memang come and go. Pada waktu mereka di California dijamah Tuhan, itu faktanya 2 tahun pindah ke negara bagian lainnya, muncul persekutuan IFGF, dan lalu ada yang balik lagi, ada yang ke China, ada yang ke negara-negara lain. Faktanya memang kelihatannya dari mahasiswa, tapi faith kita saat ini IFGF boleh berada di 70 negara. It's right there. Dulu faktanya hanya mahasiswa, sekarang faith-nya gak cuma mahasiswa. Dulu faktanya hanya orang Indonesia, sekarang lebih besar, lebih banyak daripada orang-orang yang non-Indonesia. So, Anda dihadapkan a journey after journey, faith and fact, fact and faith. So, when something different, ada sesuatu yang berbeda, kita harus melihat this is the fact. Ini Tuhan membawa kita dengan iman untuk melihat the future. Kita mempunyai dom 1 yang kemarin ada KKR Anda lihat itu dom pertama. Dom kedua Tuhan kasih tempat ini. It's a prophetic journey. Faktanya nggak mungkin untuk ibadah di milik negara for years after years. Ini faktanya, tapi faith kita semua boleh beribadah di sini, mau dari pagi
mall belum buka sampai mall sudah tutup pun kita bisa beribadah di tempat ini. Ini luar biasa. Nggak cuman beribadah di tempat ini. Setelah beribadah, Anda dan saya ngasih persembahan, orang lain pakai tempat ini juga ngasih persembahan ke kita. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Luar biasa. Duitnya orang bangsa-bangsa masuk ke rumah Tuhan. Gak pernah bayangkan, ada dom 1, ada dom 2. Orang mengatakan kepada saya, Jimmy, wah kamu master dom ya, memang saya master dom. Ada dom 1, dom kedua. Lalu ditanya, dom ketiga mana? Ada dalam proses. Itu adanya di gedung kura-kura itu. Gedung MPR, DPR itu dom ketiga. Tepuk tangan Anda saya tahu nggak yakin, wes oke itu ya. Memang Anda seperti orang Israel, maunya 40 tahun muter-muter terus. Udah 2 dom, tinggal 1 dom. Woo! It's a journey. Facts and faith. When He renames you. Dia tidak pernah memberikan brand yang berbeda. Sejak awal brand daripada Allah, dia ingin tato di dalam hati Anda. Dia ingin tato di dalam pikiran Anda dan saya. So, something different when God renames you. Gak sembarangan, dia gak lihat Bram, udah gua ganti Abraham, ya enggak. It's something different. Dia tahu ada destiny bagi Abraham. Look at Roma 4 ayat 17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Ayat 18 yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Yang percaya katakan amin. Ayat 19 lebih kelas lagi, 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah. Ini problem. Karena seringkali banyak anak Tuhan, banyak leaders, banyak businessmen, begitu mengalami fakta demi fakta, imannya jadi lemah. Ya udahlah, 3 kali gagah mau coba apa lagi kamu Jo? Ya udahlah terima nasib saja. Gagal sudah, gak perlu. People don't believe in you. Saya bisa mendengar eko daripada Bapak Abraham. Bram, you dengar dari mana? It's 99 years old, Bram. Medical apapun juga gak mungkin. Sarah udah mandul. Lalu dia gua akan jadi Abraham nih, bapak banyak bangsa. I'm sure most of you akan mengatakan sesat. Seringkali banyak anak Tuhan minggu demi minggu lebih gampang ngomong sesat daripada haleluya gua percaya with you. Many of us ngalami begitu. Imannya menjadi lemah. Imannya menjadi lemah. Melihat ini semuanya. Kalau Anda pakai ini, emangnya imanmu lemah. Kalau Anda pakai ini, emangnya imanmu semakin kuat. We all grow. Iman kita bertumbuh nih. When you are young, sometimes you just, I want to wear whatever it is. Palm angel.
Saya juga pernah ngalami season demi season. Sekarang saya kadang-kadang lebih senang ini, nggak usah pusing-pusing. Kalau ada yang ngasih ini ya saya ngomong terima kasih, saya kasih size saya. But maybe I don't want to spend my money. It's okay, a journey. Faktanya itu tidak bisa dirubah. Nothing changed. But you have faith yang bisa mengubah fakta menjadi future yang luar biasa. Your faith yang menjadi driven life. Imannya menjadi lemah. Lanjut baca, 1, 2, 3. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 dengan lebih keras, 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, semua katakan janji Allah. Terhadap janji Allah, 1, 2, 3, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Wow! Ayo, 21, dengan penuh, 1, 2, 3, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan, ada kalkulasinya. Gak sekedar ngomong begitu aja, karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Ayat 23, kata-kata ini, perhatikan, yaitu 1, 2, 3 lebih besar, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Artinya ditulis untuk Anda dan saya sampai detik ini. Faktanya stay, faith is moving. Faktanya stay, faith to moving. Yang luar biasa. Yang kedua dengan cepat. From laughter to life. Dari tertawa sampai ke hidup. Nah ini tertawanya bukan tertawa bahagia pertamanya. Ayat 18, Kejadian 18, ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ini kalau membuat sinetron keren banget loh. Ya kan, romance in the old age. Jadi, mohon maaf ya YP ya, kalau romansnya YP itu masih penuh ujian. Karena hari ini cinta, besok malah petaka. Betul nggak? Begitu cinta, main padel, kena smash, bang tadi. Cinta kok begitu? Masih diuji. Tapi kalau sudah 90 tahun, itu romance, itu keren banget sih. Itu keren banget. Jadi saya bisa bayangkan Abraham dapat nubuatan itu ngomong sama Sarah istrinya. Ngomongnya bukan biasa saja. Ini ngomongnya sudah R-rated, penuh nafsu. Baby. Baby. Sarahnya tertawa sinis. Bang, Bram, udah tua. Challenge. Ada di bawah umur nggak di sini? Kalau di sini itu tanggung jawab orang tua ya. Jadi jangan, WC kok ngomongnya sexual implicit, ini kan untuk dewasa, muda di lantai 5.
Jadi Abraham nih mau ngajain, tangkep ya, tahu ya. Halo, yang di rumah ngerti maksud saya? Kurang. Yang menikah belum berapa tahun memang kurang, tapi udah 50 tahun, tahu. Sarah bingung. Kamu habis ikut grow day, semangat, pulangnya minta seks, bingung kan? Kamu diajarin apa di grow day ini? Aku diajarin sama Pastor Daniel. Marriage. Setiap malam dia tidur dengan kasih karunia. Lalu dia pulang. Ya maklum lah ya, kalau Daniel kan sudah seumur hidup dengan kasih karunia, namanya aja grace itu ya. Tapi ini Sarah, udah tua. Jadi dia Abraham nggak bisa mendeskrip pelajaran grow marriage dari PDR tadi, karena dia baru ikut sekali. Kalau ikut tuh jangan sekali, berulang-ulang kali. Supaya ngerti. Dia nyeritakan, lalu dia bingung, maksudmu apa Tuhan? Karena Hebrew culture, very respectful. Anggap ya, udah ngerti belum? Udah ngerti ya? Wow, lalu musiknya main, persis begini, romantiknya musiknya main. Romantik, Abraham tiba-tiba memeluk Sarah. This is the response. Tertawalah Sarah dalam hatinya. Akankah aku berahi? So ini ngomongannya right in the master bedroom. Ini ngomongnya Abraham ngajak Sarah di Ubud berdua. Mau naik hotelnya aja Sarah udah setengah mati. Digendong sama Abraham. Ajudannya kaget. Tuhan. Kan gak mungkin anak buahnya gendong Sarah. Jadi di sekitarnya banyak yang berbahasa roh. Supaya gak jatuh. Sampai di kamar dia cerita. This is what the word. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Aku sudah layu. Tuanku sudah tua. Tertawa artinya syahak. Syahak itu tertawa karena heran. Syahak itu tertawa karena nggak percaya, sinis. Ini tawa batin, painful. A cry of painful is internal reaction. Skeptis. Dia nggak berani ngelawan tuannya. Tapi sangat skeptis. Emosinya sudah drain out, lelah sekali. Gak percaya, syahak. Tertawalah. Tapi the word syahak itu punya dua pandangan. Yang negatif itu tertawa sinis, ragu. Tapi syahak yang positif itu tertawa dengan wow, sukacita. Kagum, amazed. Tertawa with celebration yang luar biasa. Syahak yang pertama tadi Kejadian 18 ayat 12. Tapi setelah fact to faith, laughter to life, sesuatu terjadi. Yang ragu menjadi satu perayaan yang luar biasa. Listen, God can turn skeptical laugh into sacred laugh. Dia bisa mengubah tawa sinis menjadi tawa sukacita. Karena fact di-turn by faith. Kejadian 18:12 itu tertawa Sarah di dalam hatinya sinis. Tapi sacred love, tawa sukacita,
terjadilah kehidupan yang luar biasa. Mereka hamil, melahirkan anak bernama Ishak. Ishak artinya dia tertawa. That's what artinya Ishak. Kejadian 21 ayat 6, Allah telah membuat aku tertawa. Dari tawa yang sinis, sakit, menjadi tawa yang sukacita. Wah. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. So today, pagi hari ini, adakah sesuatu apapun yang mustahil sih untuk Tuhan? So I want you to check it out your fact. And then gali iman semuanya. Mungkin engkau nggak tertawa, tapi ditertawain. Mungkin yang tertawain, it can be your spouse, it can be your parent, it can be your anak, it might be your pastor even. Skeptis. But today, I hope it's not just another Sunday, lalu kita dengar khotbah, ya it's a good, temanya is nice. Am I different? Are you different? Apakah Anda berubah? Adakah yang sulit bagi Tuhan? Apakah ada sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Is there anything too hard for the Lord? Dalam bahasa anything itu, ada nggak yang satu urusan pun yang terlalu sulit bagi Tuhan? That's kata-kata sesuatu, apapun, anything. Ada nggak sih satu urusan pun yang terlalu sulit bagi Tuhan? So this is my prayer untuk Anda dan saya. So pada waktu Tuhan tanya dalam Kejadian 18 ini, pertanyaan Tuhan bukan tentang tubuh daripada si Sarah. He knows. Dia nggak mempertanyakan tubuh daripada Sarah. Dia tidak berbicara fakta. Pertanyaan Tuhan adalah tentang iman dan masa depan. Tuhan tidak ignore fakta, tapi dia tidak membicarakan terlalu banyak fakta. Dia membicarakan life bersama firman. Wah, luar biasa. Amin. Anda terkagum, bingung atau wow? Anda tertawanya tertawa skeptis atau Anda tertawanya secret? Wow. So Matius 19, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu apa? Mungkin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini luar biasa. Luar biasa. Oke, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saya sedang lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya dia disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalau pada tak lewat cobaan, tak percaya lagi. Selfie mana selfie? Bisa bantu aku satu aja. Yang lain gak usah. Tepuk tangan buat selfie dulu dong. Ini khotbah saya belum kelar ya, ini baru appetizer ya guys ya. Begitu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu amin. Ini luar biasa. Ini
Ini skenario daripada Abraham dan Sarah ini. Lalu kita sebagai anak-anaknya. Kan bapak kita nih sama mama kita, bapak orang percaya. So you watch. Ada dengar, kungkung dulu nama saya, kungkung saya Abraham. Sama boboknya Sarah. Anda sudah generasi demi generasi. What are you going to do? You punya warisan yang luar biasa. Yang terakhir yang perlu kita sadari, from failure to future. Saya akan ambil lain cerita daripada seorang di perjanjian baru. So kita udah tahu nih, Abraham bapak iman percaya. Tapi gereja mula-mula mengalami yang sama. Ini orang yang sudah gagal. Yohanes 21. Karena setelah Yesus bangkit 40 hari, ini kita masih 40 hari. Lalu nanti kita pause and pray. Saya dorong untuk semuanya hadir. Mau ngajak orang atau enggak jadi masalah, tapi bring yourself. I want to be pause and pray. Itu hari kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Setelah 40 days, dia ngajar murid-muridnya. The kingdom value, dia ajarkan, dia temuin Thomas, murid-muridnya. He just share itu ya. Ada masterclass, ada grow day, 40 days. Dia mulai merecoup, mereadjust, lalu membuat summary demi summary pengajaran. Lalu ini salah satu di antara 40 hari itu dia nemuin murid-muridnya balik di kapal cari ikan. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Right after the battle of Golgotha, ini murid-muridnya balik kapal, udahlah kita cari ikan saja. We just failure. Gak ada. Ayat 6, ini membuat saya kagum, kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Tuhan gak pernah deal terlalu lama dengan fakta itu. Tapi kita manusia, tangisan kita tangisan fakta. Skeptis. Sehingga banyak keluarga tidak mengalami breakthrough demi breakthrough. Banyak anak-anak YP tidak mengalami breakthrough demi breakthrough. Karena Anda dikelilingi dengan begitu banyak teman-teman skeptis. Maybe para skeptis ini ada di sini. So today, ayo kita ngubah. We all experience itu. Saya kagum dengan Yesus, dia nggak, loh, ya pantesan lah you di sini, nggak dapet ikan. Gua barusan fight. Tapi saya kagum dengan Tuhan kita, dia tidak membicarakan fakta. Dia tidak mau Anda dan saya dwell in the past too long. Dia katakan sesuatu yang luar biasa, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Banyak ikan. Mujizatnya disediakan bagiku. Perhatikan ayat 10. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. That's Jesus. Bring some of the fish. Bawa. Listen, kadang-kadang grace often prepares a table before it gives a lesson. Tadi saya senang sekali buat kopi lalu duduk. Kasih karunia diajarkan di meja. I need to pause. I need to pray. Lalu Tuhan ngasih lesson. This is the masterpiece daripada pengajaran Kristus. Dia kasih makan. Lalu dia bawa. Nangkap ya teman-teman ya. Banyak orang diajarkan, fishnya diberkati Tuhan dong, perpuluhan, banyak argumentasi sehingga Anda didistorsi dengan pengajaran-pengajaran sosial media. Hati Anda dibuat goyah. Buah sulung lah, buah apa. Kalau mau give ya give aja. You've been through this hell. Gak ada artinya. Tuhan gak butuh 10% Anda.
Yang butuh adalah teman-teman yang melakukan misi. Gembala Anda juga nggak butuh 10% kamu. Kadang-kadang butuh, tapi banyaknya nggak butuh lah. Amin. Gembala-gembala AFC tidak hidup dari perpuluhan Anda dan saya. Kok nggak ada amin? Kita nggak pernah mengatakan gerejaku adalah tokoku. We don't play, we don't show business. Gereja, there's so many words. Ini gereja dibangun more than 40 years. I knew it exactly. So many pastor di depan ini, mereka bayar harga, anak-anaknya bayar harganya untuk hidup decent life. Tidak dikacaukan dengan ini semuanya. Kadang-kadang anak kita, Pak, kenapa nggak boleh ini kita ajarkan, udah ini aja juga bagus. So Tuhan ngomong bring some fish. Bring some fish. Do you want to bring some fish? Oh you just, happy time. Banyak ikannya. Hey, bring some fish. Jadi kalau tadi ada tulisan honor, he just want to teach you something. Coba honornya diangkat. Kan di meja Anda kan ada envelope honor tuh. Coba mau diangkat supaya di videonya enak. Angkat tangan yang tinggi-tinggi sambil tepuk tangan. Tepuk tangannya ragu-ragu ini itu ya. Ini kalau tepuk tangannya ragu-ragu. Kalau tepuk tangannya nggak kenceng yang di rumah, kita gabung nih ibadah 1, gabung ibadah 2 sekaligus, saudara. Bring some fish. So kita diajarkan pada waktu membawa fishnya itu on the table. Dia mulai ngajarkan sesuatu yang luar biasa. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Ini 3 kali dia ngomong, ayat 16. Lalu Yesus pula berkata kepada kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus kata, benar Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya. Jadi gak cukup sekali, gak cukup 2 kali, 3 kali secompleteness diajarkan. Simon, do you love me? Do you love me? Seringkali private devotion becomes public impact. Kita nggak pernah mengalami private devotion. Oleh karena fakta demi fakta, hidup kita terdistorsi dengan segala banyak suara. Do you love me, Peter? Apakah engkau mengasihi aku? Yes, Lord. And then yang kedua katakan, feed me. Feed my sheep, bukan feed me. Feed my sheep. Simon, fish itu bukan untuk dirimu sendiri. Fish kamu bukan untuk 100 rumah. Feed my sheep. 3 kali, do you love me? The same answer, feed my sheep. Feed my sheep. Do you love me? Feed my sheep. Do you love me? Feed my sheep. Baru dia katakan, if you understand this, then you follow me. Then you follow me. Ini the same. If you understand this, you follow me. Do you love me? Apa? Feed my sheep. Then follow. So fish tadi yang Tuhan kasih itu di display supaya Anda bisa tahu ini. Karena ini the circle from brokenness, breakthrough, and then blessing. Jadi circle dalam journey kita. When God renames you, He doesn't edit your label. He write your future.
Yuk kita bangkit berdiri masing-masing. Bapak Surgawi, aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami boleh mengerti rencana-Mu yang besar, yang indah dalam kehidupan kami. Bless every word Tuhan yang ditanam dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa ya Bapa, jamah setiap kehidupan kami semuanya. Bless everyone yang di rumah, yang tempat ini ya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, yes, Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-Mu yang adalah ya dan amin. Tiap firman kami menyadari dari faith kepada fakta, kepada faith ya Tuhan. Dari laughter to life, dari failure to future. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak melihat fakta hidup kami terlalu berulang-ulang. Tapi Engkau membawa kami ya Tuhan kepada kehidupan, kepada masa depan ya Bapa. You rename us, you membuat kehidupan yang selalu baru di dalam Engkau ya Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Yang minus menjadi plus. Hari ini ya Tuhan, biarlah the best Sunday boleh terjadi atas seluruh jemaat IFGF dimanapun mereka berada, di Balai Sarpini, di center-center lain, di rumah ya Tuhan. Bless every one of us, dan bila minggu ini menjadi minggu kemenangan, karena setiap kami boleh tahu bahwa I am different, aku juga berubah ya Tuhan. Karena Engkau telah memberikan identitas baru di dalam kehidupanku. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. God bless you. Happy Sunday Church. Untuk informasi lebih lengkap mengenai IFGF Jakarta, Anda dapat mengunjungi Linktree IFGF Jakarta yang tertera di deskripsi YouTube dan juga bio Instagram IFGF Jakarta. God bless you.